kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal terbaik dalam perjalanan hidup, penuntun langkah dalam keluarga dan cahaya bagi hati yang ingin mendekat kepadanya. Hari ini kita berkumpul pada hari yang agung, Idul Adha, hari ketika gema takbir membelah langit, ketika umat Islam mengingat kembali kisah agung pengorbanan seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak, yakni Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan. Kurban adalah pelajaran tentang membangun keluarga yang penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dengan indah di dalam Al-Qur'an, surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, mari kita cermati dialog dalam Al-Quran tersebut. Nabi Ibrahim tidak memerintah dengan keras, ia berdialog dengan kasih. Ismail pun tidak membantah dengan ego, ia menjawab dengan iman. Disinilah kita belajar bahwa keluarga yang ikhlas dibangun dengan 3 hal. Pertama, keikhlasan dalam ketaatan. Nabi Ibrahim rela melepas yang paling dicintainya demi Allah semata. Mari perhatikan diri kita ke dalam. Kadang kita mudah berkata mencintai Allah, tetapi berat melepas kesombongan, berat mengendalikan kemarahan, dan berat menghilangkan kepentingan diri sendiri. Kedua, keikhlasan dalam mendidik keluarga. Ismail menjadi anak soleh bukan karena kebetulan, tetapi karena pendidikan iman yang panjang. Anak tidak tumbuh hanya dengan nasihat, tapi dengan keteladanan. Ketiga, keikhlasan dalam pengorbanan. Keluarga yang kokoh tidak dibangun oleh kemewahan, melainkan oleh pengorbanan. Ayah yang bekerja keras dengan jujur, ibu yang mendidik dengan sabar, dan anak yang berbakti dengan tulus. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hakikat kurban adalah bahwa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Maka sesungguhnya yang Allah nilai bukan besar kecilnya hewan kurban, bukan mahal murahnya harga, melainkan hati yang tunduk dan jiwa yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah zaman yang serba cepat ini, banyak keluarga kehilangan waktu bersama. Rumah dipenuhi benda, tetapi kekurangan cinta. Percakapan semakin sedikit, namun kesibukan semakin banyak. Karena itu, mari kita petik pelajaran dari Idul Adha ini agar kita memiliki mentalitas seperti Nabi Ibrahim yang mengutamakan Allah, mentalitas seperti Hajar yang tetap percaya di tengah ujian, dan mentalitas seperti Ismail yang taat dan sabar. Idul Adha bukan hanya mengajarkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia. Ketika Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan dan Nabi Ismail menunjukkan kepasrahan, Siti Hajar mengajarkan kasih sayang, maka sesungguhnya lahirlah pelajaran besar bahwa iman yang benar harus melahirkan kasih sayang dan perlindungan terhadap sesama. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam khutbah wada, khutbah perpisahan beliau pada saat haji terakhir. Dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci atas kalian, sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Pesan itu adalah deklarasi kemanusiaan yang agung. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa manusia tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh merampas hak, dan tidak boleh merendahkan martabat, serta tidak boleh menebarkan permusuhan.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan. Itu bukan sekedar distribusi makanan, tetapi pendidikan jiwa bahwa kebahagiaan tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Terang benderanglah bagi kita bahwa pesan Nabi Ibrahim adalah pengorbanan, pesan Ismail adalah kesabaran, pesan Siti Hajar adalah kasih sayang, dan pesan Rasulullah SAW dalam khutbah wada adalah kemanusiaan. Maka semestinya lah rumah yang ikhlas bukanlah rumah yang tinggi temboknya, tetapi rumah yang luas kasihnya. Keluarga yang mulia bukan keluarga yang banyak hartanya, tetapi keluarga yang menjaga kehormatan sesama. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang keras suaranya, tetapi bangsa yang saling melindungi warganya. Karena itulah makna kurban hari ini diharapkan dapat menjadikan kita sebagai keluarga yang saling menjaga ketika ada yang lemah, saling melindungi ketika ada yang takut, saling merangkul ketika ada yang tersisih, serta menghadirkan kedamaian ketika dunia dipenuhi pertikaian. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang tidak hanya tinggal serumah, tetapi keluarga yang memiliki kesediaan berkorban dalam berbagai keadaan, memiliki kesabaran saat diterpa ujian, memiliki kasih sayang yang tiada batas zaman, berjalan bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita jadikan Idul Adha ini bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi momentum memperbaiki keluarga. Bila selama ini rumah dipenuhi pertengkaran, maka hadirkanlah kedamaian. Bila selama ini hati dipenuhi tuntutan, maka hadirkanlah jiwa pengorbanan. Bila selama ini hubungan terasa jauh, maka hadirkanlah kedekatan dan kasih sayang. Sebab keluarga yang ikhlas tidak berarti tanpa ujian. Keluarga yang ikhlas adalah keluarga yang tetap bertahan saat diterpa tantangan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Maka marilah kita memohon, semoga Allah menjadikan kita sebagai ayah-ayah seperti Ibrahim dalam keteguhan, menjadikan ibu-ibu seperti Hajar dalam kesabaran, menjadikan anak-anak seperti Ismail dalam ketaatan, dan menjadikan rumah-rumah kita sebagai taman iman yang dipenuhi keikhlasan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ajarilah kami makna kurban sejati, agar cinta tidak hanya menjadi ucapan tetapi mewujud dalam pengorbanan. Lembutkan hati kami dalam perbedaan, satukan langkah kami menggapai ridha-Mu sebagai tujuan. Ya Allah, jika harta membuat kami lalai, dekatkanlah kami pada syukur. Jika ujian membuat kami lemah, dekatkanlah kami pada kesabaran. Jika rumah kami tempat pulang, jadikanlah rumah kami tempat pulang yang menenangkan, bukan sekedar bangunan, tetapi kumpulan hati yang diterangi iman. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang menjadi teladan dalam tindakan, ibu yang menjadi pelita dalam ketulusan, dan anak yang menjadi harapan dalam kebaikan. Maka ketika Idul Adha berlalu dan hari kembali biasa, jadikanlah keluarga kami tetap menjadi keluarga luar biasa, dalam iman yang terjaga, dalam kasih yang menyala, dalam ikhlas yang tak meminta balasan apa-apa. Ya Allah, jadikanlah kurban
Jangan jadikan kurban hanya berhenti pada penyembelihan. Jadikan ia jalan menuju pemuliaan, agar tangan kami ringan untuk menolong, lisan kami lembut untuk menenangkan, dan hati kami lapang untuk memaafkan. Ajarkan kami menjaga hak sesama, sebagaimana Nabi menjaga martabat manusia. Ajarkan kami melindungi yang lemah, sebagaimana Islam memuliakan kehidupan. Ajarkan kami hidup dalam damai, karena kedamaian bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari keimanan. Maka ketika takbir berkumandang dan langit dipenuhi pujian, ya Allah, jadikanlah keluarga kami tempat tumbuhnya kasih sayang, tempat anak-anak kami belajar ketulusan, tempat kami para orang tua menanam keteladanan, dan tempat manusia saling menjaga dalam persaudaraan. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang saling menyayangi, masyarakat yang saling melindungi dalam kehidupan yang dipenuhi damai serta ridha ilahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.